Oke, selamat pagi Pak Julian. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kayaknya agak pucat-pucat. Dia pucat. Emang mukanya pucat. Oh, memang mukanya pucat. Oh, kirain takut sedang nggak sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Syukurlah sehat. Gimana Pak? Siap untuk pelaksanaan pembelajaran? Siap dong. Siap. Semangat ya. Kalau boleh tahu Pak, mata pelajaran yang akan Bapak bawakan apa di kegiatan nanti? Dalam kegiatan pembelajaran untuk hari ini yang akan saya sampaikan itu tentang unsur-unsur lingkaran. Tapi saya sudah masuk PB2, jadi tentang keliling lingkaran. Oh, artinya mata pelajarannya matematika. Ya, matematika. Topiknya tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Baik. Fase kelas 6. Kelas 6, 6B. 6B ya. Oke Pak. Saya akan mulai Pak wawancara tentang pra-observasi pelaksanaan pembelajaran ya. Pak. Oh iya, tadi topiknya tentang lingkaran ya? Ya. Atau keliling lingkaran keliling ya? Lingkaran. Satu aja tentang keliling ya, lingkaran. tentang keliling lingkaran. Untuk belajar keliling lingkaran, Bapak menggunakan metode apa? Maksudnya metode pembelajarannya pertama ceramah, terus kalau di anak-anak diajak nonton video pembelajaran. Terus ada interaksi tanya jawab, mungkin segitu. Iya. Metodenya berarti ceramah, mungkin demonstrasi atau penampilan video apa ya? Demonstrasi dari siswa. Ada. Oh ya, demonstrasi berarti ya. Paling nanti anak-anak kayak gini Bu, ada umpan balik. Misal saya kasih pertanyaan, nanti anak-anak yang berani dan bisa menjawab, saya persilakan ke depan gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu model pembelajarannya apa yang digunakan? Tadi kan metodenya tuh ada tanya jawab, demonstrasi. Modelnya apa ya? Model pembelajaran. Biasanya kalau melihat dari sintaksnya, ada nggak model pembelajarannya? Modelnya apa ya Bu? Aku nih salah. Misalnya problem based learning, inquiry, project based learning, apa? Tidak di RPP ada tidak? Di RPP ada aku kasih sih. Oke lah. Cuma setiap pembelajaran tuh soalnya pasti saya selip-selipkan gitu. Cuman di dalam RPP tidak ditulis. Baik. Kira-kira apa alasan Bapak untuk memilih metode tersebut? Menurut saya pembelajaran akan lebih menarik. Anak-anak lebih menyukai pembelajaran dengan metode-metode yang apalagi banyak ditampilkan video-video pembelajaran. Anak-anak itu kayaknya lebih bersemangat gitu. Senang ya nonton video ya? Ya, terus kayaknya lebih cepat nangkep dengan video gitu. Lebih cepat dibanding penjelasan ceramah dengan gurunya sendiri. Oh ya, baik. Alat-alat, bahan dan sumber apa yang Bapak siapkan? Yang pertama buku pembelajaran kurikulum 2013 tentang buku matematika. Terus saya pakai medianya, saya ngambil media video pembelajaran dari YouTube. Terus ya pakai proyektor, menggunakan proyektor ya. Gitu Selain aja. itu alatnya apalagi digunakan? Sound system untuk pengeras audio suara ya. Terus apa lagi? Itu saja sih. Laptop ya. Laptop. Terus medianya selain video Pak, kalau boleh tahu apa lagi? Ada lagi yang digunakan, yang ditampilkan? Ada enggak? Kayaknya enggak ada sih. Kayak kalau PowerPoint enggak bikin. Oh ya. Berarti hanya video ya? Iya. Oke.
Kemudian kenapa Bapak di kegiatan pembelajaran untuk materi lingkaran, keliling lingkaran menggunakan media video itu tadi? Gini Bu, kalau media video anak-anak ini kan lebih fokus, terus suasana pun akan lebih menarik dan lebih asik. Jadi anak-anak ini lebih cepat menangkap pembelajaran dibandingkan hanya dengan metode ceramah yang hanya guru memberikan penjelasan di depan kelas gitu. Jadi anak-anak agak lebih cepat nangkep setelah menonton video gitu. Ada nggak Pak, misalkan lingkaran yang asli bentuk lingkaran atau benda-benda yang berbentuk lingkaran? Kalau yang itu sudah di PB sebelumnya Bu, pengenalan unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran. Sudah di PB sebelumnya. Sudah. Baik, bagaimana tahapan pembelajaran yang akan Bapak sajikan? Seperti apa di kegiatan dalam awal? Kegiatan awal ya inti. salam, pengucapan salam, mungkin menyanyikan lagu kebangsaan itu yang pertama kan, terus berdoa, terus ya kegiatan intinya, dari kegiatan inti terus ke penutupnya, ya mungkin segitulah. Terus ada, kalau waktu memungkinkan akan dilakukan penilaian hasil LKPD anak-anak. LKPD ya. Ya. Oke, baik. Tadi di kegiatan awal ada menyiapkan anak ya, terus Ya, berdoa, persiapan, menyanyikan berdoa. lagu. Ada itu apa? Selain itu, apalagi maksudnya kegiatan yang akan Bapak laksanakan pada kegiatan awal? Yang jelas absensi, Ya, jangan sampai lupa, itu pasti itu kan. Terus ya mengajak anak-anak sebagai apa tuh namanya, motivasi awal, pembangkit semangat anak-anak untuk belajar, seperti mengajak anak-anak apa itu, yel-yel atau tepuk-tepuk, itulah istilahnya. Oke, ya. Selain itu ada lagi di kegiatan awal? Kayaknya segitu paling. Bisa. Di kegiatan inti Pak, alurnya seperti apa? Urutan pembelajarannya nanti? Rencananya sih urutan kegiatan inti saya menampilkan video pembelajaran Di awal gitu ya? Di awalnya. Terus di sela-sela video saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan setelah sambil video berjalan, itu ada pertanyaan-pertanyaan untuk memantik misalkan daya ingat anak-anak dengan pelajaran sebelumnya ya. Dengan pelajaran sebelumnya itu masih berkaitan dengan video yang akan saya tampilkan. Nah, di situ terus anak-anak kita bisa menilai anak-anak ini masih ingat tidak dengan pelajaran yang sebelumnya gitu. Makanya saya pilih video kemarin, saya pilih. Habis itu dalam sela-sela penontonan video, saya akan memancing anak-anak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil agar anak-anak untuk mengingat kembali pelajaran yang sebelumnya gitu. Kemudian setelah penonton video akan saya jelaskan sedikit-sedikit tentang materi yang akan saya sampaikan tentang keliling lingkaran, kemudian memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya tentang pelajaran yang telah disampaikan. Mungkin ada anak-anak yang masih belum mengerti dari materi yang saya sampaikan tersebut. Kemudian saya memberikan beberapa soal pemantik untuk sebagai pemanasan untuk anak-anak sebelum melakukan ada soal LKPD-nya. Mungkin dalam hal ini mungkin 1 atau 2 soal. Terus anak-anak akan saya persilakan untuk berdiskusi dengan teman-teman sebangkunya atau teman-teman yang lain. Dari situ untuk penilaian saya nanti dalam hal kerjasama atau
lain-lainnya. Kemudian setelah anak-anak berdiskusi, saya akan menunjuk anak-anak yang siap atau sudah selesai untuk maju ke depan memberikan hasil jawaban. Kemudian jika jawabannya ada jawaban yang berbeda, misalkan salah dan benarnya, nah di situ nanti kesempatan saya akan memberikan pembenaran, Penguatan. iya, dan penguatan untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya beri tadi. Nah, terus kemudian di kegiatan mencoba, nah di situ nanti setelah saya nyatakan anak-anak ini paham tentang cari keliling lingkaran, baru saya akan memberikan soal-soal LKPD kepada anak-anak. Dalam hal ini saya menugaskan itu mandiri, tapi memberikan juga kesempatan anak-anak untuk boleh misalkan diskusi, tapi bukan diskusi mencontek, tetapi misalkan ada anak-anak yang kurang paham nih, boleh bertanya dengan gurunya secara langsung atau dengan teman sebangkunya. Contoh misalkan kadang-kadang kan penggunaan rumus, anak-anak bertanya, Pak, yang ini harusnya pakai yang ini atau yang ini. Nah biasanya ada Bu yang seperti itu kan. Nah boleh nanti bertanya dengan gurunya langsung atau teman sebangkunya. Terus setelah dinyatakan anak-anak selesai mengerjakan, terus anak-anak dipersilakan mengumpulkan hasil lembar kerjanya. Jika waktu memungkinkan akan saya lakukan penilaian. Terus dan kegiatan mengkomunikasikan di sini ada, nanti akan saya tunjuk secara acak mungkin anak-anak yang menyampaikan hasil pembelajaran hari ini menurut mereka itu apa saja yang sudah mereka serap untuk pelajaran hari ini. Kemudian di kegiatan penutupnya saya akan memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini dan menanyakan kepada anak-anak itu apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak. Kemudian ada kegiatan menyanyi lagu daerah mungkin di kegiatan penutupnya. Terus berdoa dan mengucapkan salam untuk sebelum meninggalkan ruang kelas. Itu saja sih. Baik Pak, itu untuk alur atau tahap pembelajaran ya Pak ya. Terus bagaimana persiapan tertulis yang sudah Bapak buat, apa saja? Misalnya RPP atau silabus, soal-soalnya sudah saya siapkan, termasuk untuk RPP, silabusnya, terus asesmen sudah saya siapkan. Selain itu ada lagi? Iya, RKPD, terus termasuk untuk yang remedi sudah saya siapkan. Jika ada, paling remedi kan saya lakukan ketika pelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya biasanya saya lakukan. Baik Pak, menurut Bapak nih materi apa yang kira-kira dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Bapak? Itu di materi tentang lingkaran. Yang sulit itu anak-anak ketika dalam penggunaan rumus, karena di situ dalam lingkaran ini ada keterangan diameter dan jari-jari. Nah di situ saya bedakan dua rumus, padahal sama, hasil akhirnya itu pasti akan sama, tetapi ketika anak-anak salah menggunakannya, contoh misalkan rumus pertama keliling lingkaran itu pi kali diameter atau pi kali d, tetapi pada pertanyaannya keterangannya itu misalkan jari-jari. Nah anak-anak semerta-merta menggunakan jari-jari itu diletakkan untuk posisi diameter. Nah itu yang masih sering saya temui.
anak-anak tuh masih bingung di situ antara menerapkan Iya. untuk yang rumus diameter dan dan jari-jari. Padahal sudah saya ulang-ulang, ketika diketahui keterangan diameter gunakan rumus ini, jika yang jari-jari pakai ini, hasilnya pasti akan sama. Jika menurut Bapak tadi kan ada ya yang dianggap sulit. Terus kira-kira mengenai kesulitan siswa itu, mengapa siswa itu mengalami kesulitan di hal-hal tersebut? Mengapanya sih mungkin gini sih, anak-anak tuh bingungnya karena itu tadi. Yang pertama kan mereka belum paham tentang diameter ataupun jari-jari. Jadi anak-anak ini semata-mata ketika saya memberikan penjelasan dengan bagian, padahal penjelasan saya pisah-pisah kan, yang diameter pakai yang ini, kalau yang jari-jari pakai ini. Nah, anak-anak tuh masih bingungnya di situ, masih sering menggabungkan rumus. Dia tidak bisa, masih belum bisa menentukan itu, kayak ketahui misalkan diameter, tapi dia menggunakan rumus yang jari-jari. Nah, semata-mata nanti keterangan jari-jari itu diisi dengan angka yang diameter, otomatis masih salah. Nah, di situ lah Bu, masih banyak temuan. Baik. Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah nanti mengikuti pembelajaran yang akan Bapak sajikan sesuai dengan harapan Bapak? Yang harapan saya itu anak-anak nanti dengan setelah melalui pembelajaran ini tentang keliling lingkaran, anak-anak bisa menentukan keliling lingkaran. Contoh misalkan benda-benda sebelum awalnya sudah kami lakukan itu dengan mengukur keliling lingkaran menggunakan benang atau segala macam, itu mungkin akan merepotkan. Sudah saya jelaskan, jika contoh misalkan ada sebuah benda nih dengan yang diameternya 100 meter, kita harus menghitung keliling lingkaran, kira-kira capek tak? Terus anak-anak menjawabkan, capek Pak, otomatis capek. Nah, makanya dibuatkanlah rumus seperti ini, jadi kita bisa menentukan sambil duduk, kita bisa menentukan, oh kelilingnya tempat ini sekian loh. Nah, seperti itulah Bu, tujuan saya sih anak-anak itu dapat menentukan keliling lingkaran dengan apa itu namanya, tepat. Baik, kira-kira apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran Bapak kali ini? Yang pertama itu semangat anak-anak. Yang pertama itu Ibu ya, semangat anak-anak ketika memulai pembelajaran tuh harus dibangkitkan dulu. Terus kemudian ketika dalam pembelajarannya, dalam anak-anak ini kan biasanya pola tangkap anak beda-beda. Terus mungkin di ruang kelas saya ada beberapa anak yang agak sedikit belum lambat keterlambatan dalam belajarnya. Mungkin di situ saya akan lebih ekstra, mungkin 2 atau 3 anak. Nah, di situ nanti saya akan lebih ekstra. Kalau yang lain mungkin nanti bisa apa tuh namanya, teman sejawatnya itu bisa. Jadi tadi kan Bapak bilang ada anak-anak yang memang belajar atau berkebutuhan khusus gitu ya, artinya perlu mendapat perhatian khusus. Strategi apa yang Bapak terapkan untuk pada saat pembelajaran itu nanti? Kalau strategi mungkin kan, kalau strategi paling pendekatan sih Bu, pendekatan mungkin. Nah, anak-anak ini memang dari awal sudah saya biasakan jika bertanya, biasakan bertanya dengan gurunya, dengan temannya. Jadi di situ model harus ada pendekatan Bu, harus ekstra, harus lebih. Jadi anak-anak ini yang pertama kan terlambat dia itu sebenarnya karena minat Bu. Minat, rasa pengen belajarnya kurang. Jadi anak-anak ini otomatis nanti akan tertinggal dan terlambat. Jadi saya tuh motivasinya di situ untuk anak-anak yang
kurang tadi, agar mereka tuh mental mereka tuh tetap terjaga dan terasah gitu loh. Jangan terbiasa dengan mencontek, itu kan saya larang tuh di kelas. Paling saya tidak setuju lah. Makanya daripada benar tapi hasil mencontek, lebih baik salah tapi hasil sendiri. Itu sih yang saya sering motivasi untuk anak-anak ini. Ada lagi selain tadi Bapak memberikan motivasi kepada siswa tersebut, ada lagi strategi lain selain itu untuk menangani anak-anak tersebut? Kayak apa sih Pak? Misalnya? Menurut Bapak? Kalau untuk pembelajaran selebih sih belum dilakukan, cuman masih di dalam ruang kelas itulah. Seperti yang saya sampaikan tadi, hanya ya mungkin memberikan kesempatan mereka bertanya lebih banyak kepada saya gitu loh. Kalau untuk misalkan pembelajaran di luar atau belum saya lakukan. Kalau untuk soalnya apakah sama tingkat kesulitan yang untuk siswa yang tadi untuk khusus dengan yang lain? Untuk sementara karena anak-anak ini sebenarnya dikatakan terlambat, tapi sebenarnya anak ini bisa, cuman dia masih bingung itu tadi Bu, menentukan apakah harus menggunakan ini atau menggunakan ini. Terus kelemahannya itu kalau di matematika kebanyakan operasi hitung. Awalnya kan kalau operasi hitungnya perkalian, ya sampai pembagian itu kan kalau mereka lemah di situ, otomatis anak-anak itu pasti bakalan tidak menyukai pelajaran matematika. Nah, itulah kuncinya kan. Maka anak-anak yang anak-anak itu memang lemah di operasi hitung, memang dari awal. Itu yang sering saya lakukan ketika di dalam kelas ada soal nih. Nah, biasa anak-anak yang ini angkanya saya lebih kecilkan mungkin dengan nilai ratusan dengan puluhan mereka tidak bisa, saya melakukan dengan nilai satuan dan satuan. Begitu sih. Tapi untuk kegiatan pembelajaran kali ini KPD-nya saya samakan. Nah, nanti di situ setelah itu akan saya lakukan remedi dengan angka yang lebih kecil. Oke, baik Pak. Sukses untuk apa yang sudah Bapak rencanakan. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan sukses dan tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran Pak. Apa yang sudah direncanakan. Selamat Terima Pak. kasih.